Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Senang sekali malam hari ini saya Dedi Irawan bisa kembali menjumpai Anda di Lobi Belajar Lebih Memahami. Dan di hari ini Lobi akan menghadirkan dua profil anak muda yang sangat antusias dalam menjalankan apa yang mereka geluti. Satu di bidang kebudayaan, yang satu di bidang pendidikan. Ada dua peristiwa bersejarah di bulan Mei. Salah satunya adalah kebangkitan nasional. Dan dengan semangat kebangkitan inilah, rekan-rekan muda di Surabaya ikut menggelorakan kembali kebudayaan lokal dengan menggelar ludruk. Nah, kali ini ludruknya dilakonkan oleh anak-anak muda. Berbeda dari kebanyakan ludruk yang pelakonnya adalah seniman-seniman yang sudah dewasa. Profilnya akan saya hadirkan untuk Anda dalam cuplikan berikut ini. Ludruk sejak lama tumbuh, berkembang, dan dikenal oleh masyarakat di Jawa Timur, terutama di daerah Surabaya, Jombang, Malang, dan sekitarnya. Sebagai kesenian asal Jawa Timur, keberadaan ludruk kini ditinggalkan penggemarnya karena masuknya hiburan modern. Ludruk Irama Budaya merupakan salah satu grup ludruk yang masih bertahan di masa sekarang. Berdiri sejak 27 tahun yang lalu, atau tepatnya sejak 10 November 1987, grup ini mempunyai masa kejayaan di tahun 1988 hingga tahun 2003. Meski jumlah penontonnya semakin menurun, namun ludruk Irama Budaya terus bertahan. Kini, ludruk mulai dilestarikan oleh generasi muda, tidak hanya sebagai penonton, tetapi sebagai pelakon. Seperti yang dilakukan oleh Paguyuban Cak Daning Surabaya, memberikan warna baru dalam pentas seni ludruk di Balai Pemuda pada 17 Mei 2014 lalu. Bertajuk Mentang-Mentang dari New York, ludruk yang disutradarai Memura itu tampil dengan sentuhan modern dan melibatkan sebanyak 15 Cak Daning Surabaya. Seperti apa pementasan ludruk yang dilakonkan oleh Cakding Surabaya ini? Mengapa mereka memilih ludruk? Langsung saja kita berbincang dengan beberapa pemain ludruk bertajuk Mentang-Mentang dari New York di Lobi malam hari ini. Aksi nyata kaum muda, itulah tema untuk Lobi pada malam hari ini, dan sudah hadir rekan-rekan dari Paguyuban Cakding Surabaya. Selamat malam. Selamat malam. Yang pertama saya perkenalkan kepada Anda, Ning Wardina Mumtazah. Di sini Ning Wardina berperan sebagai Siti ya. Iya. Kemudian ada Cak Sultan Firsta Rizky Huda. Iya benar. Kemudian yang terakhir ada Setiawan. Di sini Setiawan perannya sebagai ayahnya Siti. Ning Wardina ya, iya. Sebagai ayahnya Siti ya. Oke, pertama-tama selamat datang, dan saya cukup mengapresiasi apa yang sudah teman-teman dari Paguyuban Cakding Surabaya sudah lakukan dalam menggelar pementasan ludruk ya, tanggal 17 Mei kemarin. Sebelumnya saya mau tanya, kalian sebelum melakukan pementasan ini sebenarnya suka ludruk atau tidak? Coba dulu nih. Dijawab dulu. Oh iya. Saya itu jujur belum pernah lihat ludruk sebelum saya mencetuskan acara ini yang Markeso itu. Tapi setelah saya latihan dengan beberapa teman-teman sebelum itu, aku pernah lihat ludruk di STKW, di Balai Kota, terus ada pagelaran-pagelaran seni, tapi akhirnya dari situ timbul rasa tertarik dan ketagihan jadinya. Iya benar. Oke, gitu. Pengalamannya Sultan gimana? Memang pernah sih sebelumnya memang sudah pernah, dan ya tertarik juga karena memang base-nya komedi juga. Saya kemudian suka dengan berbau komedi juga, guyon-guyonan khas Surabayaan ya. Akhirnya kalau ketika teman-teman dari Ning Wardina ini mengadakan, ya udah gayung bersambut lah, kita hajar aja. Setiawan? Sebelumnya pernah nonton ludruk di kampung-kampung itu ada. Di kampung mana kalau ada ludruk? Di daerah Surabaya Barat itu juga sering ada ludruk ya, gitu. Pentas di kampung-kampung. Tapi pas masuk Cakding, kita di sini terinspirasi sama anak yang lain bikin ludruk, baru kita observasi, lihat ludruk kesini, akhirnya kita latar belakang teman-teman ini satu angkatan ketika itu. Paguyuban Cakding tahun berapa atau beda-beda angkatan ini? Kebetulan hari ini yang datang beda. Beda. Kalau Ning Wardina ini 2013,
Cak Sultani 2012, Cak Setiawan 2013. Kalau ditanya siapa seniman ludruk favorit gitu, ada yang bisa nyebutin nggak salah satu? Ada. Kartolo. Pasti Kartolo ada. Yang kedua ini Pak Memura. Pak Memura karena guru kita juga kemarin. Iya, sutradara Pak Memura dari itu ada Marqueso. Sutradara kemarin. Marqueso. Oke, kita berbicara soal mentang-mentang dari New York ya. Iya. Judul pementasan ludruk kemarin Iya. ya. Itu persiapannya berapa lama? Persiapannya sih sudah cukup lama untuk kita ada 2 tim, tim produksi dan tim kreatif. Dan tim produksi itu sudah mempersiapkan waktu dari 4 bulan yang lalu. Nah, untuk kita latihannya itu 2 bulan, 3 bulanan. Jadi sebelum pementasan tuh persiapannya 2 sampai 3 bulan ya. Iya. Itu intensif atau bagaimana? Ada kendalanya nggak selama latihan kemarin? Kendalanya banyak, mungkin karena kita itu dari basicnya beda-beda. Kita kan ada yang kuliah, ada yang udah kerja, jadi mencocokkan waktunya itu cukup sulit. Jadi kita bisa latihan tuh di atas jam 7. Jadi kalau sebulan pertama itu baru seminggu sekali, nanti seminggu 2 kali, itu sebulan yang 2 bulan terakhir. Terus untuk 7 hari sebelum pentas kita intens. Intens ya. Yang paling semuanya ini bagian produksi atau ada yang di kreatif atau gimana? Produksi. Yang dua ini kreatif, yang produksi. Jadi yang kreatif ini berperan langsung di atas pentas begitu ya. Kalau yang produksi di belakangnya mungkin ya. Kesulitannya ketika latihan selain waktu apalagi mungkin ada yang susah nggak dalam memerankan tokoh-tokohnya ini? Pendalaman karakter ya. Jadi mungkin sebelumnya itu ludruk kan guyonannya itu bukan di setting, tapi ludruk itu guyonannya itu benar-benar improve. Jadi mungkin pendalaman karakternya seperti itu. Bagaimana kita di sini sebagai pemain ludruknya itu mengimprovisasi penyampaian-penyampaian yang ada di situ. Jadi yang sulitnya itu improve-nya itu tadi. Kalau yang dipentaskan kemarin improvisasinya lebih banyak atau sedikit ketimbang saat latihan? Lebih banyak improve-nya atau tidak? Lebih banyak. Akhirnya. Lebih banyak jadinya. Saya terbawa suasana. Iya, Oh, jadi gitu ya? ramai sekali kan di Balai Kota pada malam Balai itu. Pemuda. Iya, Balai Pemuda. Balai Pemuda ya pada saat itu pelaksanaannya. Tanggal 17 Mei. Berapa lama sih durasi kalian main kemarin? Hampir 2 jam. Hampir 2 jam, kurang lebih 2 jam. Kurang lebih 2 jam. Total ada berapa yang terlibat? Untuk pemainnya tuh 15. Kemudian kemarin kita juga menghadirkan comebacknya Cak Sidik setelah 5 tahun terkena stroke terkapar. Jadi kemarin comebacknya dengan Cak Sidik, kemudian Cak Lutfi dan Cak Hunter itu kembali lagi di pentas, dan teman-teman dari Puska UNER juga turut serta membantu pagelaran kita kemarin. Oke. Berarti kemarin itu adalah kolaborasi antara teman-teman dan juga seniman ludruk senior begitu ya. Iya. Ketika kalian awal mula terjun langsung dalam pagelaran ini, ludruk, apa kesulitan yang kalian hadapi? Mungkin dengan seniman-seniman senior, apa ada perbedaan yang begitu mencolok di antara kaum muda dan juga seniman ludruk senior? Ya, kalau pemain sih. Mungkin dari segi kidungannya, karena di ludruk itu ada unsur kidungan. Nah, untuk kita itu yang meranin Cak Dul. Cak Dul itu di kidungannya dia tuh kurang apa ya, kalau kata orang Surabaya lekoh ya. Kurang lekoh. Jadi unsur kidungannya itu kurang greget gitu, tapi cukup baik lah ya buat Cak Dul. Mantap, apresiasi lah. Mengapresiasi. Juga. Kalau dalam ludruk itu kan pastinya punya pakem-pakem tersendiri ya. Dalam pergelaran yang kalian pentaskan kemarin, apakah ada semacam improvisasi berbeda atau kalian mengikuti pakem yang sudah ada atau bagaimana? Kalau memang randonya kita harus mengikuti pakem ya, karena ludruk itu dinamakan ludruk ketika memenuhi pakem. Ada tari remo, kemudian bedayan, kemudian kidungan juga. Itu yang sebagai pembuka. Setelah itu baru masuk ke drama dan teatrikal, yaitu itulah namanya ludruk, dan ada karawitan. Dari awal sampai akhir 15 orang ini ikut terlibat semua ya, dari tari remo, bedayan, kidung segala macam. Hampir semuanya yang bedayan, tari remo itu semua dari teman-teman Cak Ning, kecuali karawitan. Ide awalnya dari siapa? Dari kalian atau memang ada seniman-seniman senior yang kapan ini generasi mudanya ikut langsung begitu atau bagaimana? Ide awalnya itu dari ambisi ketua paguyuban. Iya, ambisi ketua paguyuban. Ambisi ketua paguyuban pengen bikin ludruk, ya udah. Gitu aja.
Oke, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Kita juga akan tetap mengundang Anda pemirsa di rumah untuk bergabung bersama kami. Jika Anda ingin bertanya kepada teman-teman yang ada di sini dari Paguyuban Cakning Surabaya, Anda bisa menghubungi nomor telepon 031 582 596 54. Lobby akan segera kembali sesaat lagi. Ya, kita kembali di Lobby Belajar Lebih Memahami dan saya masih mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon 031 582 596 54. Kita lanjutkan lagi perbincangan dengan teman-teman dari Cakning Surabaya. Setelah kemarin kalian melakukan pementasan ludruk mentang-mentang dari New York. Ceritanya tentang apa ini? Ceritanya itu ada sosok wanita yang dia itu kuliah di New York. Tapi dia balik ke Surabaya, ke ibu pertiwinya sendiri tuh dia nggak mengakui apa itu bahasa Surabayaan, apa itu pahlawan-pahlawan dari negaranya. Dia lebih bangga dengan budaya asing yang waktu dia kuliah. Jadi dia nggak apa ya, dia melupakan budayanya sendiri. Oh, tampaknya ada penelpon yang masuk. Ya? Oh, terputus. Halo, kita terima dulu penelpon yang masuk. Halo, selamat malam. Oh, tampaknya terputus. Oke, kita lanjutkan lagi. Mentang-mentang dari New York menceritakan soal anak muda yang kembalinya dari luar negeri akhirnya melupakan budaya sendiri. Kalau kalian melihat ini memang terjadi tidak di sekitar kalian sendiri? Terjadi, makanya ada ini. Jadi ceritanya sih di sini kita memberikan pesan-pesan sosial kepada masyarakat ya. Kalau misalnya kita sebagai anak muda itu jangan terbawa oleh arus globalisasi, jangan terbawa sama oleh budaya-budaya modernisasi. Sebagai anak muda juga, generasi muda, kita harus selalu juga mengetahui dan juga membudidayakan budidaya kita sendiri. Jadi maksudnya intinya di sini selama rangkaian ceritanya dari pertama sampai akhir itu memberikan pesan sosial seperti itu pada masyarakat. Setelah kalian melakukan pementasan kemarin, respon masyarakat yang bisa kalian tangkap setelah kalian selesai melakukan pergelaran, apa yang bisa kalian tangkap dari raut-raut penonton yang ada di sana gitu? Responnya sih ya, alhamdulillah bagus, positif. Alhamdulillah positif. Kalau dari teman-teman yang penonton yang kita kalau kategorikan biasa itu mereka semua positif. Cuman kalau dari seniman-seniman yang senior-senior responnya ke Cakning itu teman-teman lebih berani. Wah, Cakning ini wani tiba ngono. Meskipun karena memang sudah ditunggu-tunggu ya. Karena sudah ditunggu-tunggu dari beberapa tahun yang lalu. Ini Cakning mana? Kemudian base-nya kita kan memang yang pertama memang nggak ada yang dari teatrikal kan ya. Base-nya kita, basicnya. Jadi ya cuman mahasiswa aja, tapi alhamdulillah sampai di panggung pun ya dapat respon positif. Alhamdulillah. Oh, kita harus terima dulu penelpon yang sudah masuk. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Dengan Wahyu, Mas, di Mojokerto. Wahyu. Iya. Ya, silakan Mas Wahyu. Selamat malam, Cakning Surabaya itu ya. Ya, malam Mas Wahyu. Pagi Mas Wahyu. Begini, Mbak, sama Masnya. Kebetulan saya juga suka dengan kebudayaan ludruk, tontonan ludruk ya. Saya itu pernah ke THR. Itu kalau dilihat itu sangat gimana ya, miris sekali loh dengan hiburan masa kini. Dulu mungkin saat masih di tahunnya masih berjaya mungkin ramai. Ketika saya ke situ nonton tuh penontonnya itu hanya 3 orang, itu termasuk saya, dan mungkin fasilitas tempat duduk dan gimana jauh lah kalau dibandingkan dengan kayak tempat bioskop zaman sekarang gitu. Oke. Ya. Terus, langsung Cak Wahyu. Selaku Cakning nanti apakah pingin nanti juga meneruskan promosinya untuk ludruk ke kayak tempat-tempat seperti itu atau bagaimana? Oke. Ya. Itu saja? Ya, Terima kasih Pak Wahyu atas teleponnya malam hari ini. Silakan, siapa yang mau jawab? Kalau kalian melihatkan ludruk ini kan sekarang sudah semakin ditinggalkan, khususnya kaum muda ya. Ada satu tempat di Taman Hiburan Rakyat di THR itu di belakang itu ada satu gedung pertunjukan yang sekarang kondisinya sangat sepi pengunjung.
apa yang bisa kalian lakukan supaya apa namanya kesenian ludruk ini kembali digemari begitu, khususnya untuk anak muda? Kita punya rencana sih sebenarnya setelah pementasan kita yang pertama kalinya kemarin itu, kita juga akan membawa suasana. Kita kan kemarin kan panggungnya memang bukan panggung ludruk sebenarnya, karena tempatnya kita bikin panggung sendiri, terus kemudian lightingnya memang bikin sendiri. Kita harapannya tahun ini, insya Allah tahun depan lah itu pagelarannya, sama pada bulan Mei juga memperingati Hari Ulang Tahun Surabaya. Kita inginnya di tempat ludruk, di tempat yang memang harusnya ludruk itu berada. Mungkin kita akan coba di THR atau mungkin di Balai Budaya. Kita akan coba salah satunya yang memungkinkan untuk kita tampil ludruk. Yang jelas sih kita akan mengundang teman-teman kita juga yang remaja, ayo lah kita datang juga. Karena kemarin yang nonton juga alhamdulillah banyak pemuda-pemudanya ya. Oke. Kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Paguyuban Cak Ning ini kan sudah sekian tahun begitu ya. Kenapa baru tahun 2014 ada benar-benar Cak Ning yang terjun langsung dalam pergelaran ludruk? Yaitu mimpi dari keinginan ya, jadi tekad yang bulat dari berarti yang kemarin keinginannya belum bulat begitu ya? Sebenarnya ada rencananya sudah ada, cuma baru terrealisasi pada tahun 2013, didukung juga sama keinginan Ketua Paguyuban dan pengurus dan juga teman-teman yang baru dari Cak Ning tahun 2013 pada saat itu. Akhirnya ya dengan segala kekurangan dan kelebihan kita berusaha semaksimal mungkin agar di tahun ini kita memperingati Surabaya yang ke Ayo Jadi Kota Surabaya juga, akhirnya kita bisa mampu untuk menyelenggarakan pagelaran tersebut. Oke. Setelah kalian kemarin melakukan pergelaran begitu ya, ada yang berbeda mungkin, ada kolaborasi teknologi yang bisa kalian aplikasikan di pementasan kemarin? Percampuran sih, gitu? ada. Kemarin diproduksi. Jadi kemarin kita juga pakai audio visual. Kemudian selain karawitan, biasanya memang ludruk karawitan, kita kemarin pakai media di belakang itu dengan kondisi ada video juga. Jadi benar-benar suasananya nyambung dengan yang ada di stage. Kita mendukung stage saja. Kemudian dengan balutan DJ juga kemarin. Ada DJ juga? Kebetulan dari saya juga kemarin. Apa komentar seniman ludruk senior ketika kalian mencoba memasukkan elemen-elemen modern itu ke dalam pementasan ludruk kemarin? Kreatif. Ya mungkin inilah ludruk sekarang ini. Jadi tetap ada unsur-unsur ludruknya. Kalau memang ada bisa teman-teman muda bisa dimasukkan ke unsur ludruk, ya udah. Kalau memang tidak meninggalkan pakem, karawitan, kemudian bedayan, tali remo, terus kidungan juga tidak ditinggalkan, tetap masih ludruk kok gitu loh. Kalau menurut kalian, mengapa generasi muda kita kurang mengapresiasi kesenian lokal begitu? Kalau mengapresiasi sebenarnya akan sangat mengapresiasi, cuman ya itu tadi mungkin pengetahuan atau promo ya, lagi-lagi tentang promo juga, promo bahwa promosi tentang acara ludruk pun, terus kemudian lokasinya pun, dan teman-teman yang istilahnya ya mungkin waktunya tidak tepat gitu, mungkin ada pas ada ludruk pas ada konser, pas ada ludruk pas ada apa lagi gitu kan. Mungkin selain promo mungkin apa lagi yang kira-kira formula apa yang bisa kalian ide kalian untuk supaya masyarakat muda khususnya lebih tertarik dengan ludruk? Selain promosi yang lebih digencarin lagi, apa lagi? Konten mungkin ya, konten promo itu yang paling penting, karena ya itu tadi harus meskipun ludruk ada pakemnya juga, harus kalau bisa sih kita ngikutin ini sih apa yang sekarang lagi tren gitu loh. Ngetren apa kayak kemarin tuh tanggapan dari teman-teman kampus itu, wah ternyata bagus ya, jadi kayak gitu. Mungkin dia kurang pengetahuannya aja sih, kurang. Makna ludruk sebelum kalian kemarin melakukan pementasan dan sesudah melakukan pementasan apa? Dijawab nanti karena kita harus jeda dulu. Pemirsa, jika Anda ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi nomor telepon 031 582 596 54. Lobby akan segera kembali sesaat lagi. Kembali bersama kami di Lobby dan masih dengan teman-teman dari Paguyuban Cak Ning Surabaya. Terakhir tadi saya melempar satu pertanyaan, makna ludruk sebelum dan sesudah kalian melakukan pergelaran kemarin. Dari Ning Wardina dulu. Dari ludruk yang belum aku kenal itu, kalau kita belum lihat, belum terjun itu biasa. Tapi kalau
kita sudah memainkan dan sudah mengenal, udah mencintai, sangat luar biasa. Bisa dikatakan sekarang sudah jatuh cinta dengan ludruk begitu? Sudah jatuh cinta sekali. Sultan, walaupun Sultan kemarin tidak terlibat langsung di atas panggung ya. Tapi dia bapak ludruk kita. Bapak ludruk, kenapa bisa dibilang bapak ludruk? Yang selalu mendampingi kita latihan. Jadi kebapaan begitu ya? Oh, iya. Ya juga. Apa maknanya ludruk sebelum dan sesudah pementasan kemarin? Jadi kalau sebelumnya memang saya suka, dan memang yang sangat ingin saya tekankan adalah pesan moral yang harus dibawa gitu loh ketika di atas panggung. Setelah pementasan kemarin ternyata bukan hanya orang tua yang bisa memberikan wejangan-wejangan, kita teman-teman sebaya pun ternyata bisa juga menyampaikan pesan itu, dan alhamdulillah dapat pada penonton, mengena pada audiens, dan akhirnya harapan saya adalah bahwa pesan yang kita berikan itu bisa mereka lakukan, karena mungkin yang istilahnya yang ngasih wejangan teman-teman sebayanya aja gitu. Oke. Jadi mungkin tidak diterima sebagai wejangan tapi mengajak begitu ya. Benar. Oke. Sebagai ajakan. Setiawan. Iya. Makna ludruk sebelum dan sesudah kamu kemarin ikut pergelaran. Sebelum mengenal ludruk, mungkin kita ketahui ludruk cuma hanya banyolan sama dengan teman-teman yang lain yang disampaikan. Artinya di sini ludruk itu memberikan sebuah semangat kepada generasi muda agar istilahnya di sini kita itu berbudidaya. Kemudian di dalam ludruknya itu terdapat konten-konten yang istilahnya memberikan pesan-pesan sosial. Artinya di kita sebagai generasi muda pun, kita belum tua pun, sebagai anak muda pun kita juga bisa memberikan hal-hal yang istilahnya itu baik bagi generasi kita. Misalnya saya berperan sebagai bapak ya kemarin itu banyak sekali pesan-pesan sosial yang saya sampaikan. Jadi saya sendiri itu merasa berat, waduh berat sekali peran ini ya, tapi banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan, dan akhirnya penonton di situ semuanya mengapresiasi, memberikan tepuk tangan, dan itu sangat luar biasa bagi saya. Untuk alur ceritanya ini murni dari kalian sendiri atau banyak masukan justru dari senior kalian? Murni. Untuk alurnya sih, Alur cerita sih kita memang dari sutradara ya, dari Pak Mei Sutradara. juga awalnya, karena awalnya kita sempat berganti-ganti skrip juga, kemudian rasanya yang paling cocok untuk keadaan sekarang, kondisi sekarang, sosial juga rasanya ya itu tadi, dengan judul mentang-mentang dari New York. Kalau kalian melihat kondisi saat ini begitu ya, begitu banyak mungkin rekan-rekan seusia Anda di sini yang lebih bangga begitu dengan berbudaya asing ketimbang mengangkat budaya sendiri. Sudah sampai di taraf apa sih keparahnya itu? Kalau menurut kalian lihat begitu? Sebenarnya nggak parah banget, cuma mereka belum mengenal tentang kebudayaan mereka sendiri, mungkin itu. Jadi di dalam ludruk kita yang kemarin Markeso itu juga ada konten-konten modernnya, seperti ada flash mob, tari becak kita disana dengannya, ada permainan saxophone juga yang itu dari salah satu pemain ludruk juga. Akhirnya di sini kita ada kolaborasi, ada istilahnya di sini kolaborasi antara modernisasi juga budayaan pada zaman dahulu. Jadi di sini kita mengatakan kepada generasi muda, ini loh, walaupun kamu misalnya generasi sekarang kan juga mampu memerankan ludruk sesuai dengan pakem dan juga standar ludruk itu sendiri. Oke, kalau memang kalian tadi sepakat bilang mungkin banyak yang belum kenal begitu ya. Salah satu cara untuk mereka bisa lebih sering terpapar oleh ludruk ini sendiri, apakah mereka yang harus aktif datang ke galeri atau balai budaya begitu, atau justru kalian sendiri yang justru mendatangi mereka, mungkin suatu saat datang ke kampus atau ke sekolah gitu? Mungkin punya ide semacam itu nggak? Ludruk, yaitu arti dari Markeso itu adalah sosok seorang seniman ludruk, itu ludruk garingan. Jadi dia bisa dibilang ngamen melalui ludruk. Nah itu bisa kita, mungkin mimpi kita selanjutnya kita bisa pergi dari tempat sini ke tempat sini untuk bermain ludruk. Mimpi itu kira-kira kapan akan kalian wujudkan? Sebenarnya sih sudah ada 2 kali kita pernah main di Sutos, kita main di tahun baru juga di Car Free Night tahun baru, kita udah pernah 2 kali ludruk, dan gongnya yang benar-benar ludruk yang utuh. Keseluruhan ceritanya itu yang kemarin di Markeso. Jadi sudah memulai, tapi untuk rencana tindak lanjutnya kita akan laksanakan ya teman-teman ya. Setelah kemarin merasakan berkolaborasi dengan seniman ludruk begitu ya, apa pengalaman yang kalian dapatkan? Banyak sih yang pasti ya, sekali. Kita awalnya nggak tahu pakemnya apa, terus kemudian
harus seperti apa ketika di atas panggung, gimmick-gimmick seperti apa yang harus dilakukan biasanya gitu kan. Cak Setiawan, Neng Wardina ini banyak sekali menerima wejangan juga dari Pak Me selaku senior ludruk juga kan, salah satu seniman senior di Surabaya juga. Pak Koko. Ya pastinya banyak lah teman-teman ini menerimanya. Saya juga produksi juga bagaimana cara menata lampu, kemudian bagaimana cara nanti blackout, fade out, fade in-nya lampu, tata cahaya, suara juga banyak juga yang untuk kami semua sangat berharga sekali rasanya. Oke, untuk mendalami karakter Siti ini berbeda jauh tidak dengan kehidupan sehari-harinya nih? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Jadi Kayaknya enggak. ya jadi belajar di depan kaca gitu sambil aduh kadang itu agak gimana gitu lihat Ya, Siti Siti mangkal apa? sendiri gitu loh. Siti ini apa sih Neng? Contohnya kayak gimana? Adegan yang paling itu ya. Yang paling kena deh waktu itu. Kena ya. Jadi waktu itu Francisca. Jadi Siti itu nggak mau dipanggil Siti, mintanya ketika dipanggil pulang dari luar negeri itu dia namanya berubah menjadi jadi Francisca. Dan apa dialog yang paling diingat, yang paling diingat tuh waktu dia pulang dari New York, dia belanja, bawa tas belanjaan, dia melihat ayah dan ibunya sedang marah-marah di rumah, dia langsung lari. Mommy, Daddy, gitu langsung mommy, ibunya tuh langsung pingsan. Sebelumnya gitu. nggak manggil mommy daddy ya? Iya, soalnya ibu, bapak gitu. Tapi akhirnya dia langsung, ya semuanya langsung berubah. Terus udah langsung si bapaknya langsung marah-marah. Oke. Kalian Paguyuban Cak Ning di tahun yang berbeda ya, dari 2012 ada yang 2013 ya. Setahu saya kalau dalam pemilihan duta wisata begitu kan pasti ada challenge ya untuk parian ataupun kidungan. Sekarang saya tantang kalian satu-satu untuk melakukan itu, jula-juli atau kidungan atau parian deh. Ya. Silakan dari Ning Wardina dulu. Saya dulu ya. Mungkin bisa diambil dari yang kemarin. Oh, kalau kemarin kan si Francisca nggak pakai gitu ya. Okay. Ini lagi tercetus sudah bentar. Do studio Arek TV mangane rujak cingur. Iki lho rek Mas Dedi sing ganteng sak Jawa Timur. Baru kali ini dipuji. Kemarin langsung nggak cukup nanti pakai helm. Cak Sultan. Cak Sultan. Cak Sultan. Namanya closing aja. Cak Sultan loh. Closing. Siapa dulu? Setiawan dulu. Setiawan. Ki sing wingi ya. Iya, sing wingi. Boleh yang kemarin. Isu-isu ngetren doro. Ngetrene karo koncoku sing jenenge Dani. Urip iki wis pancen soro, tapi yo kudu dijalani. Boleh, mantap. Ini salah satu bagian dari pementasan kemarin ya? Enggak sih. Atau sih langsung dari sini? Impresi dari kemarin. Oke, terakhir dari Sultan. Ini sih kemarin kita sempat jadikan salah satu kidungan ngejazz juga. Kidungan jazz juga. Mas Wawan turune ngowo, Mbak Rini turune ngewe. Le ono umur dawa, ayo konco ketemu maneh. Oke, mantap, keren. Terima kasih atas waktunya di lobby ya teman-teman dari Paguyuban Cak Ning. Salam untuk rekan-rekan yang ada di sana. Semoga apa yang sudah Anda semua lakukan kemarin, semoga masih akan berkelanjutan dan semoga bisa menyebarkan virus mencintai ludruk kesenian khas dari Jawa Timur. Lobby di segmen ini saya akhiri, nanti akan hadir teman-teman dari Sekolah Pesisir. Tetaplah bersama kami di lobby, belajar lebih memahami. Ya, kalau tadi kita sudah berbincang dengan teman-teman dari Paguyuban Cak Ning Surabaya, di mana mereka berusaha untuk melestarikan kebudayaan Jawa Timur dengan mementaskan ludruk. Kali ini narasumber saya yang sudah hadir adalah teman-teman dari Sekolah Pesisir. Apa sebenarnya Sekolah Pesisir itu? Saya akan memberikan Anda satu cuplikan berikut ini.
Pendidikan merupakan hak seluruh warga negara. Itulah yang tertuang dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Tak terkecuali anak-anak yang hidup di wilayah pesisir Surabaya. Meski mereka ini lebih memilih membantu orang tua sebagai nelayan atau sebagai kuli, namun kesadaran mereka akan dunia pendidikan haruslah dapat diatasi. Kurangnya kesadaran bagi anak-anak yang hidup di pesisir kota Surabaya membuat sekelompok anak muda yang berasal dari gerakan mahasiswa Surabaya tergerak untuk memberikan tambahan pendidikan. Setiap akhir pekan, bertempat di salah satu sekolah MI yang berada di kawasan tempat pelelangan ikan Kelurahan Kedung Cowek, Surabaya, anak-anak ini mendapatkan bekal pendidikan formal hingga mengenai budi pekerti yang nantinya dapat mereka gunakan. Seperti apakah sosok anak muda yang peduli dengan masalah pendidikan anak-anak pesisir ini? Apa saja suka duka mereka selama mengajar? Semuanya akan kita bahas malam hari ini di Lobi. Ya, sudah hadir teman-teman dari Sekolah Pesisir. Langsung saya perkenalkan kepada Anda. Yang pertama ada Mbak Nuri Yuliana selaku koordinator Sekolah Pesisir. Selamat malam Mbak Nuri. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kemudian ada juga adik-adik dari Sekolah Pesisir, ada Hakam dan Fahmi. Apa kabar Hakam? Baik. Baik ya. Kemudian ada yang terakhir ada Mas Rahmat Andri Atmoko selaku penanggung jawab program ya di Sekolah Pesisir. Pertama saya mau tanya, sebenarnya kalau dari VT yang barusan kita lihat, mungkin deskripsi lebih jelasnya Sekolah Pesisir ini apa Mbak Nuri? Sekolah Pesisir ini adalah suatu kegiatan sosial yang bergerak dalam bidang pendidikan. Kebetulan kegiatannya ini dilakukan di daerah pesisir, yaitu tepatnya di daerah Kenjeran. Di daerah Kenjeran, Surabaya ya? Iya. Dan ini teman-teman yang ada di Sekolah Pesisir ini berasal dari mana saja? Teman-teman yang berada di Sekolah Pesisir, kebanyakan siswanya dari sekitar situ. Kalau Anak-anak mentornya? sekitar situ. Mentornya kami bergabung dalam organisasi namanya Gerakan Mahasiswa Surabaya, GMS. Gerakan Mahasiswa Surabaya ya? Iya. Jadi sebenarnya Sekolah Pesisir ini sudah ada sejak kapan? 2 tahun yang lalu. Dari 2 tahun yang lalu ya? Iya. Mbak Nuri sendiri sebagai koordinator Sekolah Pesisir ini apa saja yang dikerjakan? Mendampingi mereka, memberikan wawasan yang baru bagi mereka, entah itu mendampingi dalam akademik maupun non-akademik. Oke, kalau Mas Rahmat dari penanggung jawab program, ini apa saja yang Mas Rahmat kerjakan di Sekolah Pesisir ini? Iya, jadi Sekolah Pesisir ini memang program yang diinisiasi Gerakan Mahasiswa Surabaya ya, 2 tahun yang lalu tepatnya. Jadi kenapa kita memilih objek di sana, itu sebenarnya berangkat dari penelitian sebenarnya. Jadi gini, ceritanya dari beberapa anggota dari Gerakan Mahasiswa Surabaya, dalam hal ini di situ ada saya. Nah, waktu itu ikut kompetisi yang biasanya di kampus, namanya program kreativitas mahasiswa. Dan di situ bidang pengabdian masyarakat. Kebetulan di situ dalam satu tim ini memang kebetulan dari satu organisasi yang sama, GMS ya gitu. Dan alhamdulillah ternyata proposal yang kita ajukan, karena itu programnya dari pemerintah pusat ya, dari Dikti ya tepatnya ya, itu didanai. Jadi kita mengambil aspek sosial dan masyarakat di situ. Jadi kita juga ada risetnya dulu ketika itu. Nah, program itu karena itu program kompetisi dan di kampus ya, biasanya program-program seperti ini itu nggak bisa sustainable gitu loh. Karena apa? Biasanya kan kompetisi seperti ini ujungnya adalah di penghargaan seperti itu kan. Tapi di sini karena saya juga alhamdulillah dari satu tim yang sama, dari organisasi yang sama, kita kepingin meneruskan proyek ini biar sustainable, berkelanjutan. Karena kita punya dalam suatu organisasi yang saya kira kita punya potensi besar di situ, SDM banyak. Dan alhamdulillah setelah program itu dijalankan oleh organisasi kami selama 2 tahun lebih ini sudah berjalan ya. Jadi kalau masalah apa namanya, sebenarnya kita nggak hanya berjalan sendiri ya, dalam arti mentor pun juga di situ kita membuka seluas-luasnya untuk masyarakat. Jadi Sekolah Pesisir ini proyek dari GMS, proyek yang pertama atau proyek yang kesekian? Jadi memang ini pilot project, jadi proyek pertama. Jadi memang kita kepengen ada satu program sosial yang di situ memang jadi pilot project, artinya dikerjakan di satu tempat dan di situ kita lihat gak hanya program yang sifatnya momentum atau cuma sekali gitu ya. Sekali kemudian hilang gitu sekali hilang. Karena kita pengen gimana nanti kita punya indikator pencapaian seperti itu. Saya mau tanya ke adik Hakam dan juga Fahmi.
Adik-adik ini di sekolah pesisir sudah berapa lama belajarnya di sana? Pakai mic-nya? Sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Sudah berapa tahun di sana? 7 tahun. Semuanya 2 tahun atau berapa? Berapa lama? 2 tahun? 2 tahun. Sudah 2 tahun. Dari awal berdirinya. Dari awal berdiri. Kalau Fahmi juga seneng nggak sekolah pesisir, belajar di sekolah pesisir ini? Senang Kenapa senengnya? belajar. Kakak-kakaknya ini jahat-jahat nggak kalau ngajar? Enggak ya? Kalau kalian nakal nggak di kelas? Enggak. Enggak, bener Kak Nuri? Mereka nakal nggak di kelas? Enggak, Pak. Kadang Enggak ya? nakal, kadang enggak. Ala Kadang anak-anak. enggak. Oke. Oke. Kalau saya melihat beberapa artikel ya seputar sekolah pesisir ini, setiap kali akan melakukan proses belajar mengajar ada mars tersendiri ya yang dinyanyikan begitu ya? Iya. Ada. Ada. Seperti apa sih, bisa dikasih contoh nggak ke saya sekarang? Ayo. Marsnya seperti apa? Proses sekolah pesisir gimana? 1, 2, 3. Hai. Hai sekolah pesisirku, Kini kita belajar bersama. Hai sekolah pesisirku, bersama kawan-kawan tercinta. Hai sekolah pesisirku, jangan lupa usaha dan doa. Hai sekolah pesisirku, kita semua pasti juara. Sekolah pesisir, cerdas, ceria, berprestasi. Oke, mantap. Itu siapa yang menciptakan Mars itu awalnya? Anggota Mbak Nuri? DMS juga, Anggota namanya DMS Senior juga. Dovi. Mbak Nuri dari awal sudah terlibat langsung ya di sekolah pesisir ini ya? Iya. Awalnya dulu ketika teman-teman dari GMS masuk begitu menawarkan sekolah untuk teman-teman yang ada di kawasan pesisir Surabaya, ada sempat penolakan tidak dari masyarakat di sana? Iya, karena dulu ya. Jadi memang pertama kali kita ke sana, yang kita dekati adalah orang tua. Oke. Ya. Jadi memang sebenarnya kita sebelumnya melihat ya fakta di sana, anak-anak di sana mainnya itu di belakang, di pantai gitu ya. Jadi banyak sekali anak-anak di sana, kalau ratusan lebih ya, nah, seperti itu. Nah, kita memang dari awal pengen buat program sosial di situ. Terus kita berpikir kira-kira pendekatan apa yang paling mudah pada masyarakat di situ. Ternyata adalah salah satu aspek yang diperhatikan orang di sana itu adalah pendidikan. Ya, ternyata responnya bagus sekali. Jadi kita awal mula di sana itu berkecimpungnya sama ibu-ibu PKK di sana. Jadi kita sempat presentasi juga ke perkumpulan ibu PKK itu. Oh, responnya bagus. Dan alhamdulillah malah kita nggak terlalu dipusingkan dengan mengumpulkan anak-anak mereka, kemudian tempat juga mereka akhirnya juga membantu gitu. Oke. Jadi memang kita memahamkan ke orang tuanya. Awal 2 tahun yang lalu Anda mencoba mengajak ibu-ibunya dulu ya untuk anak-anaknya diperkenankan untuk ikut belajar di sekolah pesisir begitu ya. Selain itu tadi persuasif, kemudian anak-anaknya sendiri di awal-awal gimana? Nah, memang tipikal alhamdulillah tipikal anak-anak di sana itu semangatnya tinggi. Dan mungkin saya juga suatu hal yang jarang saya temui juga, karena mungkin sebelumnya juga kita pernah kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi di pesisir ini kita melihat teman-teman di sini punya semangat. Masalahnya adalah inspiring. Jadi bagaimana orang tua mereka sepertinya belum bisa menginspiring mereka dengan optimal itu. Terbukti dengan apa? Kebanyakan dari anak-anak di sana satu pun atau mungkin beberapa ya yang bisa sampai lanjut kuliah atau pola pikirnya untuk sekolah tinggi itu sangat, saya kira kurang gitu. Oleh karena itu ya kita pengen. Dari 2 tahun yang lalu Anda melihat bahwa kesadaran akan pentingnya pendidikan itu masih sangat kurang ya di masyarakat di pesisir Kenjeran begitu. Ketika awal Anda masuk, ini adik-adik ini memang kebanyakan putus sekolah atau mereka semuanya bersekolah, namun bagaimana nanti dijawab nanti karena kita harus jeda dulu. Dan pemirsa, jika Anda ingin bertanya-tanya dengan teman-teman yang berasal dari sekolah pesisir ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon 031 582 596 54. Lobby akan segera kembali sesaat lagi. Kembali bersama kami di Lobby Belajar Lebih Memahami dan masih bersama teman-teman dari sekolah pesisir. Saya lanjutkan lagi ke Mbak Nuri. Mbak Nuri,
selain tadi ada Mars begitu yang dinyanyikan oleh adik-adik, apa saja yang biasa dilakukan untuk membangkitkan semangat belajar dari adik-adik yang ada di wilayah pesisir Kenjeran sana saat sebelum belajar biasanya? Ya, kebetulan kita biasanya juga kedatangan tamu-tamu, juga ada volunteer-volunteer dari background yang berbeda. Ada yang dari kedokteran hewan, ada yang dari homeschooling. Mereka biasanya mengisi kelas seperti game education, seperti itu. Kalau kayak gitu kita giring mereka ke batu-batu dekatnya Kenjeran itu, biar mereka melihat bagaimana situasi lingkungan di sana. Kita kasih satu kertas sama pensil, gambar yang ada di lingkungan di situ. Sebenarnya materi yang diberikan kepada adik-adik ini materi yang masih berkaitan dengan proses belajar mengajar mereka di sekolah atau yang lain begitu. Apa saja yang diberikan di sana? Di sana ada dua, ada akademik sama non akademik. Kalau pendampingan akademik kita sesuaikan dengan apa yang mereka pelajari di sekolah. Tambahan istilahnya. Tapi kalau non akademik kita juga ngasih attitude seperti itu, sopan santun, budi pekerti. Kearifan budaya lokal seperti itu. Dari 2 tahun yang lalu ini untuk proses belajar mengajarnya ada di mana ya? Sampai dengan sekarang apakah di satu tempat atau berpindah-pindah atau gimana? Ya, sebenarnya sih masih di satu lokasi yang utama ya, cuma tempatnya yang berubah-berubah. Pertama kita memang di Balai RW ya, karena itu inisiasi dari BPKK. Ternyata di situ karena tempat di PAUD, tempatnya PAUD, anak-anak kan juga sulit sekali dikondisikan. Jadi ya akhirnya pindah. Awal ada berapa muridnya? Oh, pertama malah tambah banyak. Sekitar 80-70. Jadi ya kurang lebih seperti itulah, sekitar itu. Jadi memang jumlah, kalau dari sisi jumlah sampai sekarang pun masih sekitar itu, sekitar 50-an. Jadi memang berada di satu wilayah masih di satu dusun, ya? Satu dusun. Untuk belajarnya setiap minggu berapa kali, di hari apa, kemudian jam berapa aja? Setiap minggu biasanya, dari setiap hari minggu? Ya, setiap hari minggu. Dari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Itu adik-adik dari jam 1 sampai jam 5 itu nggak bosen belajar terus? Enggak. Apa saja sih yang bisa kalian lakukan saat belajar itu? Selain diberikan tambahan ilmu, kemudian kalian seneng nggak kalau ada tamu kemudian yang mengajarkan? Seneng ya? Apa saja yang sudah diajak sama Kak Nuri? Teman-teman dari mana saja yang sudah kalian datangkan ke sekolah pesisir ini Mbak Nuri, yang diajarkan ke adik-adik yang non akademik? Non akademik dari Gavatar homeschooling. Ya, lalu ada kedokteran hewan yang kemarin datang. Mereka ada belajar PPNS. apa ketika ada dari teman-teman dari kedokteran hewan? Kalau kedokteran hewan ini masih baru, jadi kita teman-teman kedokteran hewan ini masih melihat situasi sama kondisi anak-anak bagaimana, seperti itu. Kalau yang kemarin teman-teman dari Gavatar homeschooling itu mengadakan game education seperti itu. Teman-teman PPNS juga sering. Kalau melihat anak-anak ini kan karakternya beda-beda ya. Kalau teman-teman dari anak-anak dari Kenjeran ini sendiri karakternya seperti apa sih? Karakter dari anak-anak Kenjeran beda memang dari karakter anak-anak yang lain. Yang membedakan apa? Yang membedakan cara mereka berbahasa, cara mereka mengungkapkan rasa ingin tahunya mereka itu berbeda memang. Jadi mereka lebih kritis begitu? Iya, lebih kritis. Hal yang paling kritis yang pernah mereka tanyakan ke mungkin teman-teman dari mentor, dan ada tidak yang akhirnya tidak bisa dijawab begitu? Kalau sampai saat ini tidak bisa dijawab, enggak sepertinya. Enggak ada, jadi ya kita usahakan agar mereka tahu. Jadi sisi keingintahuannya mereka terjawab di situ. Ada yang mau tambahkan, Mas Rahmat? Ya, jadi sebenarnya ada yang menarik yang pengen selalu kita edukasi ke teman-teman adik-adik kita di sana. Itu masalah lingkungan sebenarnya. Karena kita tahu ya, mohon maaf, di pesisir Kenjeran itu sendiri juga terbilang pantai yang cukup kotor ya. Jadi ketika kita berinteraksi dengan mereka, kita selalu ada pertanyaan seperti ini. Bagus gak pantaimu, ya kan? Bagus gak pantaimu? Kemudian kita juga membandingkan dengan pantai-pantai yang indah. Gimana? Kamu gak pengen seperti itu ya? Ditahan dulu. Sepertinya ada pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kita di sini. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa di mana? Ini dari Maya di Gresik. Ya, silakan Mbak Maya. Iya nih Mas, mau nanya, apa sih sebenarnya latar belakang mendirikan sekolah pesisir? Terus apa aja masalah yang sering dihadapin? Itu saja Mbak Maya.
Iya, Ya. iya. Terima kasih Mawanya, selamat malam. Iya, terima kasih selamat malam. Siapa yang bisa menjawab apa latar belakang Ya. didirikan sekolah pesisir dan apa saja kendalanya? Oke. Jadi kembali ke kali yang tadi ya. Jadi inti utama di sini adalah inspiring. Jadi kita kepingin menginspirasi mereka, dalam arti mendampingi mereka. Jadi kita bukannya terus mendiskreditkan orang tuanya ya, apakah orang tuanya nggak bisa? Sebenarnya bisa. Cuma kadang inspirasi itu muncul dari orang lain. Dalam hal ini karena kita mahasiswa ya, khususnya ya pemuda ya. Jadi kita kepingin gimana mengajak pemuda itu biar dia bisa merubah lingkungannya dengan cara apa? Gampang kok, dengan menginspirasi mereka. Dan di sini program kita set sustainability ini. Kita kepingin nanti istilahnya kita itu pendampingan ya. Jadi sudah ada yang adik-adik di sini sudah sampai SMP, tetap kita dampingi. Goal kita adalah bila nanti sampai SMA, ya perguruan tinggi, ada salah satu yang kuliah di antara mereka, itu sudah jadi goal, salah satu goal kami gitu. Oke. Jadi merubah apa ya, paradigma kepada pandang atau cara pandang mereka, khususnya untuk survive gitu loh ya. Jadi ya seperti itu. Kalau adik Hakam dan Fahmi ini kelas berapa? Kelas 6. Sama-sama kelas 6, berarti dari kelas 4 ya, belajar di sekolah pesisir ya. Setelah belajar di sekolah pesisir, apa yang kalian rasakan dampaknya di sekolah? Jadi pelajarannya jadi lebih mudah atau gimana? Lebih mudah. Lebih mudah. Apa yang membedakan di sekolah kalian biasanya dengan pengajaran di sekolah pesisir? Sekolah pesisir. Apa yang membedakan? Apakah dari sekolah pesisir ini kalau menjelaskan lebih mudah atau gimana? Lebih mudah. Lebih mudah. Kalau adik-adik dari yang ada di sekolah pesisir ini sendiri, respon mereka ketika diberi pelajaran tuh bagaimana Mbak Nuri? Responnya sangat antusias mereka, sangat senang. Sesuatu hal yang baru itu justru mereka malah lebih senang. Tapi memang mereka rata-ratanya usia berapa saja yang ada di sekolah pesisir ini? Dari kelas berapa? Ada yang PAUD sampai kelas 7. Ada yang dari PAUD sampai kelas 7 atau 1 SMP ya? Iya. Itu pembagiannya berarti ada berapa kelas di situ? Iya, dikelompokkan. PAUD sendiri, yang TK sendiri, TKA, TKB sendiri, kelas 1 sampai kelas 7 itu sendiri-sendiri memang. Itu materi yang diberikan setiap minggunya, apakah mungkin permintaan dari adik-adik atau memang dari teman-teman mentor yang menyiapkan atau gimana? Biasanya kalau memang kita sudah menyiapkan kelas besar, yang namanya kelas besar itu seperti game education itu tadi, masuk kelas besar itu mereka ikut kita yang buat aturan. Tapi kalau kelas kecil itu kita pendampingan secara akademik itu mereka. Oke. Kalau Hakam dan Fahmi, paling susah pelajaran apa di sekolah? Matematika. Matematika. Terus setelah belajar di sekolah pesisir, lebih mudah nggak akhirnya mempelajari matematikanya? Lebih mudah. Lebih mudah. Siapa guru favorit di sekolah pesisir? Guru kalian? Kak Nuri. Fahmi? Atau jangan-jangan karena ada Kak Nuri nih takut, jadi jawabnya Kak Nuri? Enggak ya? Enggak. Kenapa kok suka sama Kak Nuri, kenapa? Sabar. Kak Nuri kenapa? Baik? Baik. Nggak jahat kalau di kelas? Enggak ya? Oke, Kak Nuri, kalau adik-adik ini dalam belajar mengajar itu mereka memang karakternya kan pasti beda-beda ya. Ada yang sangat aktif sekali nggak ada belajar, dijawab nanti karena kita harus jeda dulu. Dan pemirsa, jika Anda ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi nomor telepon 031 582 596 54. Lobby akan segera kembali sesaat lagi. Kembali bersama kami di Lobby Belajar Lebih Memahami, dan kami masih mengundang Anda jika Anda ingin bertanya kepada teman-teman yang ada di sini dari Sekolah Pesisir. Anda bisa menghubungi nomor telepon 031 582 596 54. Saya ke Mbak Nuri lagi. Untuk mengajar di Sekolah Pesisir ini digaji tidak? Tidak. 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 Lantas kenapa masih mau mengajar kalau tidak digaji? Ingin berbagi ilmu. Hanya itu? Iya. Mas Rahmat juga? Ya, karena memang program ini tuh sebenarnya untuk mengajak ya, khususnya untuk mengajak mereka, sebenarnya mahasiswa sebenarnya itu paling utama itu. Jadi mereka bisa kok berkontribusi untuk negara. Yang paling kecil itu ya seperti ini. Karena mereka nggak butuh, kita nggak butuh uang di situ. Karena apa yang bisa kita berikan ya dari seorang mahasiswa ya, kalau bukan
ilmu kita. Dan di situ ternyata tidak hanya mahasiswa yang membantu kita di situ. Ada ternyata dari apa yang kita lakukan di sana memotivasi beberapa pemuda di situ juga ada. Bahkan yang paling ini ya, ada komunitas homeschooling Surabaya namanya Gavatar itu, mereka anak-anak SMA sebenarnya. Dan mereka anak-anak homeschooling. Ternyata dia semacam ada laboratorium gitu kalau di kita itu ya. Jadi dia bisa ini mengeksplor diri mereka malah dan bisa membantu mereka adik-adik kita di sini. Jadi memang terbuka, siapapun bisa masuk atau membantu kita di sini. Kalau ada pemirsa di rumah yang ingin membantu teman-teman untuk mengajar di sekolah pesisir ini, bagaimana cara mendaftarnya? Datang saja langsung ke sekolah pesisir. Itu di mana lokasinya? Di Bulak Cumpat. Bulak Cumpat ya? Iya. Itu tepatnya spesifiknya di gedung apa, di ruangan apa? Biasanya kita meminjam MI Mutmainah. MI Mutmainah yang ada di Bulak Cumpat ya? Iya. Kita juga sebenarnya ada media online. Sekolah pesisir juga bisa seperti ini juga karena publikasi kita ya sebenarnya. Jadi kita memang sengaja blow up itu sebenarnya di media online. Kita punya situs resmi sekolahpesisir.com. Bahkan volunteer juga bisa daftar di situ. Jadi semua informasinya ada di situ. Jadi kalau pemirsa yang ingin mendaftar menjadi volunteer bisa di sekolahpesisir.com. Masuk saja di websitenya ya. Sekolahpesisir.com. Kembali lagi ke pertanyaan saya sebelumnya tadi Mbak Nuri. Untuk mengajar adik-adik ini kan pasti ada banyak karakternya ya. Ada yang mungkin aktif atau ada yang nurut. Cara menaklukkan mereka itu biasanya apa yang Mbak Nuri lakukan? Apa yang ingin mereka lakukan? Menuruti yang mereka lakukan? Iya. Setelah kita bisa menuruti mereka dulu, pasti dia akan menurut sama kita selanjutnya. Itu cara untuk menaklukkan mereka ya? Iya. Di awal-awal dulu ketika baru pertama kali masuk, penerimaan mereka seperti apa ke Mbak Nuri dan teman-teman yang lain? Responnya positif. Mereka antusias sama sekolah pesisir karena mereka senang sama kakak-kakaknya yang di sana, mengajar yang di sana. Mereka merasa nyaman, merasa senang. Kalau selama 2 tahun ini ada tidak kemajuan yang Anda lihat langsung? Kita harus terima penelpon dulu. Halo, selamat malam. Terputus. Mbak Nuri, selama sekolah pesisir sudah berjalan selama 2 tahun, ada tidak hasil yang sudah terlihat nyata begitu dari adik-adik ini? Mungkin bisa diukur dari peningkatan penerimaan raportnya. Mungkin ada laporan, ada peningkatan nilai rapor setelah dan sebelum ketika mereka ada di sekolah pesisir? Ada peningkatan, ada beberapa, salah satu siswa juga kita yang dulunya kelas 6 sekarang sudah masuk kelas 7 itu diterima di SMP Negeri 18. Itu salah satu contoh nyata ya keberhasilan sekolah pesisir ya. Kalau Anda melihat di awal-awal permasalahan terbesar yang ada di sana itu apa? Selain kurangnya kesadaran akan pendidikan, apa saja yang permasalahan yang ada di sana? Mungkin Mas Rahmat dan Mbak Nuri bisa jawab? Memang di sana yang paling kelihatan itu adalah lingkungan, masalah lingkungan. Kesadaran akan lingkungan. Kesadaran akan lingkungan. Jadi sebenarnya kita punya goal yang mungkin bisa dibilang ambisius gitu ya. Dalam arti gini, kita memang kesulitan kalau kita mau mengedukasi masyarakat di sana, khususnya masalah lingkungan. Dan di sana yang namanya kesadaran untuk menjaga lingkungan itu saya rasa kurang ya, sangat rendah. Dan dalam hal ini kenapa kita kepingin ke anak-anak mereka, ya kan? Barangkali nanti ke depan dengan kita mengedukasi adik-adik di sini, mereka bisa sadar bahwasanya lingkungan mereka, tempat mereka tumbuh, tempat mereka belajar gitu kan. Jadi mereka juga harusnya menjadi merubah lingkungan mereka nanti juga mereka. Hakam dan Fahmi, saya mau tanya nih, kalau di rumah biasanya aktivitas selain belajar apa? Membantu orang tua. Bantu orang tua ngapain biasanya? Ngupas? Kerang begitu ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangannya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami, karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, kembali bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami, dan kita lanjutkan perbincangan dengan teman-teman dari sekolah pesisir. Kalau tadi ya Mbak Nuri bilang ini untuk menjadi mentor ini tidak digaji. Lalu untuk operasional segala macam pendanaannya dari mana? Biasanya kita sedikit dapat dari volunteer yang datang secara sosial. Kadang juga pakai uang kita sendiri seperti itu. Lebih banyak dibantu dari luar atau akhirnya teman-teman sendiri nih yang mengambil kantong sendiri untuk pendanaan
operasional di sekolah pesisir? Iya, sebenarnya gini, sekolah pesisir ini nggak apa ya, dalam arti nggak butuh budget yang sangat besar ya. Jangan dibayangkan kita benar-benar bangun sekolah dari nol. Karena memang yang di sini kan yang kita bangun bukan hal itu, tapi bagaimana menginspirasi mereka. Jadi sebenarnya modalnya nggak besar. Jadi tapi di situ kita juga ada beberapa justru respon yang sangat bagus yang selama ini memberikan kita, bilang itu dalam bentuk donasi uang ataupun program ya biasanya. Yang sering itu program. Jadi banyak komunitas itu yang tertarik bikin kegiatan di kita dan itu secara otomatis membantu kita juga. Seperti misalkan kemarin ada komunitas dari perpustakaan ya, dari Perpustakaan Indonesia dan GPIC ya nggak salah, dari global ya. Nah itu dia nyumbangkan perpustakaan mini. Itu ternyata juga jadi program mereka dan juga jadi manfaat juga untuk sekolah pesisir. Jadi programnya seperti join program, saya malah melihatnya seperti itu. Kalau kalian melihat apa yang kurang dari dunia pendidikan kita sehingga akhirnya kalian sampai harus terjun langsung begitu? Ya itu tadi sebenarnya masalah menginspirasi itu tadi ya poin penting yang utama ya. Sebenarnya inspirasi itu timbul nggak hanya dari guru, nggak hanya dari orang tua, sebenarnya seperti itu. Jadi makanya di sini pun kita juga ada beberapa program yang kita create itu untuk mendatangkan orang-orang yang profesional di bidang yang misalkan ada yang dosen atau dari dokter. Kita kepingin nanti ke depan seperti itu, semacam kelas inspirasi. Nah, jadi sebenarnya itu yang penting. Kalau dari sisi sekolah, insya Allah dari sisi formal mereka sudah mengenyam pendidikan yang mumpuni lah kalau misalkan nanti. Kalau adik-adik ini cita-citanya nanti pengen jadi apa? Sepak bola. Pemain sepak bola. Pakai mikrofonnya? Pengen jadi apa nanti kalau besar? Sepak bola. Pemain sepak bola. Siapa pemain sepak bola favoritnya? Messi. Kalau Fahmi? Sama juga, pengen jadi pemain bola semua. Kalau kegiatan olahraga di sekolah pesisir, apa yang biasanya mereka lakukan? Bola juga salah satunya ya. Kebanyakan anak-anak dari sana kebanyakan suka dengan olahraga begitu kebanyakan. Iya, di sana memang sangat ini, anak-anaknya juga banyak ya. Jadi di sana sepak bola memang yang jadi favorit di sana. Sama main-main perahu ya. Balapan perahu layar. Bikin perahu layar ya. Oke, kalau sekolah pesisir ini sudah berjalan 2 tahun begitu ya. Dan di wilayah Kenjeran sempat ada dalam tanda kutip gitu perhatian dari pemerintah kota Surabaya khususnya ketika Anda sudah berperan aktif dalam memajukan pendidikan di sana. Ya, saya rasa mungkin belum ya. Mungkin belum. Jadi gini, kita memang logikanya kita balik. Artinya begini, kita kepengen program itu biar jalan dulu. Dalam arti ini sudah 2 tahun, memang sekarang sudah saatnya memang. Kita nggak pengen kita gedok-gedok pintu ke misalnya ke Pemkot baru minta, enggak. Tapi kita balik. Kita bisa berjalan ini, kita buktikan 2 tahun sudah berjalan. Dan dalam hal ini juga bisa harusnya menyentil juga ya. Bahkan yang banyak membantu kita memang kebersamaan dari komunitas-komunitas yang di Surabaya. Seperti itu. Ya, alhamdulillahnya bisa jalan seperti itu. Sampai dengan perjalanan 2 tahun ini, Mbak Nuri maupun Mas Rahmat pernah mengalami titik jenuh tidak? Dan sempat berpikir untuk lelah dan tidak ingin memberikan pengajaran kepada adik-adik ini? Selama ini masih belum. Belum? Masih belum jenuh. Mas Rahmat? Gini, kita menyiasatinya ya. Jadi memang makanya dari itu poin penting di sini tuh memang di pengajar volunteer. Makanya kita caranya adalah kita membuka siapapun yang kepingin, bahkan kita mengundang. Jadi kita nggak ada titik jenuh di situ karena kita rolling. Dalam setiap bulan pun kita ngisi kadang rolling juga. Ada komunitas yang ngisi kami persilahkan gitu. Jadi seperti itu kita menyiasatinya. Apa yang paling dikangenin saat mengajar di sekolah pesisir, Mbak Nuri? Bau amis. Bau amis. Justru itu yang dikangenin ya. Ya. Kalau Mbak Nuri sendiri asalnya dari mana? Dari Surabaya. Dari Surabaya juga. Mungkin sebelum dari masuk ke sekolah pesisir ini justru tidak tahu atau bahkan sudah mengenal begitu daerah sana. Sudah mengenal tapi belum masuk terlalu ke dalam, masih belum. Ketika sudah 2 tahun di sana, apa sekarang perasaannya? Senang menemukan sesuatu hal yang berbeda dari yang lainnya. Kalau tadi sekolah pesisir ini tujuannya ingin melihat adik-adik di sana memiliki visi yang lebih panjang begitu ya terhadap dunia pendidikan. Target kedepannya yang ingin dicapai dari sekolah pesisir apa? Ya, sebenarnya kan kita kepinginnya nanti memang advokasi ya. Advokasi itu dalam arti mungkin ke depan memang poin pertama menginspirasi mereka. Artinya mereka harus ada niat dari adik-adik sendiri juga harus ada niat untuk niat yang kuat. Dan di sini kita harus mendampingi. Nah, di sisi pendampingan ini yang kita terus perhatikan di situ.
Jadi goalnya ya mereka harus ada yang mungkin jadi dokter, jadi insinyur, atau jadi guru. Kalau kebanyakan pengen jadi pemain bola gimana nih? Pemain bola profesional ya. Mbak Nuri, apa harapannya ke depan untuk sekolah pesisir dan juga mungkin kepada adik-adik yang saat ini masih belajar di sana? Harapan kedepannya sekolah pesisir menjadi besar, lebih besar lagi, lebih banyak volunteer-volunteer yang datang ke kami, semakin banyak adik-adik pesisir yang di sana, semakin maju, adik-adiknya juga semakin sukses ke depannya. Oke, baik. Untuk GMS sendiri ini kan sudah puluhan tahun ya? Iya. Ada perhatian dari generasi-generasi yang terdahulu terhadap apa yang sudah kalian lakukan saat ini? Sangat ya, jadi beberapa senior kita itu justru malah aktivis. Jadi seperti ada beberapa senior kita, senior Postin Ilyas misalkan, dia adalah tokoh hak asasi ya, dalam arti dia di Jakarta tapi dia di Komnas HAM. Nah itu juga sering sekali ngasih motivasi ke kita. Oke, itu baik. banyak. Terakhir mungkin untuk adik Fahmi dan Hakam, harapannya ke depan dengan belajar di sekolah pesisir ini apa kalian? Pengen apa ke depannya? Pengen ada apa lagi gitu? Dipakai mic-nya? Pengen apa? Apa yang pengen kalian lakukan di sekolah pesisir ini yang mungkin saat ini masih belum? Pengen apa lagi? Pengen apa? Gak ada. Pengen terus belajar sama Kak Nuri, sama Kak Rahmat gitu ya? Iya. Oke. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya teman-teman dari Sekolah Pesisir. Semoga apa yang sudah Anda lakukan ini bisa menginspirasi banyak orang juga, tidak hanya di wilayah Kenjeran, mungkin di wilayah mereka juga melakukan hal yang sama begitu ya. Sekali lagi terima kasih, selamat malam. Dan pemirsa, untuk Anda, nanti Anda bisa memperbarui informasi Anda di program Berita Malam yang akan hadir pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya akhiri lobby pada malam hari ini. Semoga informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat dan juga bisa menginspirasi Anda semua. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Dedi Irawan mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama di sini kita coba untuk menemui bersama.